warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat siang anak-anak. Kita ketemu dalam masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Kenalkan, nama saya Mas Nurdin, pendidikan SD lulus tahun 6, SMP tahun 1980, Man atau Madrasah Aliyah Negeri tahun 1983, D3 Manado 1887, dan S1 Universitas Cendrawasih Papua 1998, S2 UNS 2014, alamat Membah Dalam RT 02 RW 01 Kecamatan Indah. Pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan kewirausahaan. Anak-anak sekalian, kewirausahaan adalah sebuah proses dalam menciptakan sesuatu yang baru, di mana proses dalam pengerjaannya dilakukan dengan kreatif dan penuh inovatif. Jadi kewirausahaan ini intinya adalah kreatif dan inovatif atau pembaruan-pembaruan dengan tujuan bahwa kewirausahaan adalah untuk menciptakan sesuatu yang baru agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih. Artinya bahwa sesuatu yang kita ciptakan atau kita produksi atau kita hasilkan akan memiliki nilai yang lebih dibanding pada saat kita belum produksi. Kewirausahaan merupakan sebuah sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi kewirausahaan ini adalah sikap dari seseorang yang memiliki kreativitas tinggi, dan seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah orang yang aktif, unik, berdaya guna, membuat sesuatu serta bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kita diminta atau kita dididik untuk menjadi seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan, artinya memiliki jiwa yang aktif, unik, berdaya guna, membuat sesuatu serta bermanfaat bagi banyak orang. Anak-anak sekalian, kegiatan kewirausahaan memiliki proses yang dinamis demi menciptakan sesuatu yang disertai dengan model, sumber daya, waktu, serta risiko yang mungkin terjadi. Kewirausahaan merupakan proses dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mewujudkan visi dan misi usaha. Jadi kewirausahaan ini adalah sebuah proses. Yang pertama mengidentifikasi. Mengidentifikasi artinya kita mendata atau memilah-milah, kemudian kita kembangkan dengan untuk mewujudkan misi, visi dan misi kita. Visi adalah cita-cita yang luas, serta misi adalah merupakan perwujudan daripada cita-cita tadi dalam bentuk usaha yang lebih real. Ciri-ciri kewirausahaan, anak-anak, yang pertama memiliki sifat kreatif yang dan berani. Jadi kalau kita memiliki jiwa kewirausahaan, maka kita harus memiliki sifat yang kreatif. Artinya kita berkreasi. Apa saja kita bisa buat kreasi. Contoh seperti ini. Ya, bunga ini sebenarnya bisa kita buat dari bahan-bahan yang berupa limbah, kemudian kita kreasikan, maka menjadi sebuah produk yang nantinya jiwa itu disebut dengan jiwa kewirausahaan. Yang kedua, berkemauan keras dan memiliki semangat yang tinggi. Jadi kita kalau memiliki jiwa kewirausahaan berarti ciri-ciri orang yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah berkemauan keras. Jadi memiliki kemauan dan memiliki semangat yang tinggi. Yang ketiga, mampu menganalisis dengan baik. Jadi menganalisa artinya di lingkungan kita apa yang terjadi itu kita harus bisa menganalisis. Contoh di masa pandemi, maka yang paling tepat untuk kita misalnya melakukan wirausaha misalnya dengan penjualan online, karena kita tidak banyak atau kita dibatasi oleh kegiatan yang bersifat berkerumun dan lain sebagainya. Itu menganalisis dengan baik. Misalnya di masa katakanlah di musim kemarau, apa yang perlu kita kembangkan misalnya?
Atau di lingkungan kita produk katakanlah apa istilahnya kearifan lokal atau keunggulan-keunggulan daerah apa yang ada, itu bisa kita analisis sehingga kita menjadi sebuah, misalnya di daerah Ngasem itu punya produksi garut, tanaman garut, itu bisa dianalisis dengan baik, kemudian dibuatlah sebuah produk yang namanya kerupuk garut dan sebagainya. Itu artinya memiliki jiwa kepemimpinan dan tidak boros. Jadi kalau kita bisa kewirausahaan itu bisa memiliki jiwa kepemimpinan, artinya bisa mengendalikan, bisa mengorganisir, bisa memanage baik itu orang atau barang, dan juga tidak boleh boros. Artinya segala sesuatu yang kita usahakan harus kita hitung secermat mungkin untuk usaha tadi, dengan harapan adalah untuk mencapai atau mencari keuntungan. Yang kelima, dapat membuat keputusan dengan bijak dan bertanggung jawab. Itu ciri-ciri. Dan yang keenam adalah mengabdi pada bisnis yang dijalankan. Artinya kalau kita melakukan suatu usaha, maka harus kita memiliki jiwa di dalam, atau kita memiliki apa istilahnya ya, rasa memiliki, jadi mengabdi pada bisnis yang kita jalankan. Anak-anak sekalian, tujuan daripada kewirausahaan yang pertama dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Artinya kewirausahaan ini adalah kita memiliki, jadi harus bisa membedakan antara karyawan swasta dan wirausaha. Jadi kalau wirausaha itu artinya memiliki usaha sendiri, tapi kalau karyawan swasta, anak-anak kerja di misalnya lembaga non pemerintah, misalnya toko, kerja di toko, kerja di pabrik, itu karyawan swasta. Kalau bekerja di pemerintahan itu ada yang disebut dengan pegawai negeri atau PNS. Sebenarnya wirausaha adalah memiliki usaha sendiri sehingga tujuannya dapat membuka lapangan pekerjaan. Jadi kalau anak-anak memiliki wirausaha, diharapkan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Misalnya kita membuat sebuah produk yang ada di desa, misalnya kerupuk, misalnya kerupuk puli, itu kita diharapkan mampu mempekerjakan orang lain sehingga usaha kita menjadi berkembang. Kalau kita hanya kerja sendiri, maka tingkat produktivitasnya dan lain sebagainya mungkin tidak terlalu banyak. Oleh sebab itu tujuan kewirausahaan adalah dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Yang kedua, menciptakan jaringan bisnis yang baru. Apalagi sekarang ini banyak jaringan-jaringan yang bisa kita lakukan untuk mitra kerja kita, sehingga juga dapat menyerap banyak tenaga kerja baik di daerah asal maupun di daerah yang lain. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Tentunya dengan usaha ini harapannya adalah meningkatkan kesejahteraan kehidupan kita serta masyarakat sekitar kita di mana kita melakukan wirausaha. Itu tujuan paling tidak ya, harus itu meningkatkan kesejahteraan. Bagaimana kesejahteraan itu? Artinya tercukupinya kebutuhan baik secara kebutuhan pokok, primer ataupun sekunder, kalau itu adalah kebutuhan tersier. Yang keempat, menularkan serta mengembangkan semangat wirausaha pada orang lain. Yang kelima, membantu para pengusaha muda guna berkreasi serta berinovasi. Artinya bahwa dengan wirausaha ini kita diharapkan menjadi manusia atau pengusaha-pengusaha muda yang memiliki kreativitas dan inovatif, sehingga kita tidak mencari pekerjaan tetapi menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran dan sebagainya. Jadi itu harapan. Jadi kalau kita lulus SMA memiliki jiwa kewirausahaan, nah itu diharapkan tidak lagi mencari pekerjaan atau menambah pengangguran, tetapi justru menciptakan lapangan kerja dan mampu untuk membuka lapangan kerja baru bagi orang lain. Itu sehingga di SMA itu juga ada namanya mata pelajaran PKW, pendidikan kewirausahaan. Itu bisa dalam bentuk budidaya, bisa dalam bentuk produksi, bisa dalam bentuk pengolahan, bisa dalam bentuk rekayasa industri. Ya, tergantung nanti
kalian atau bapak ibu guru yang mengaku mata pelajaran wirausaha, misalnya mau diajak untuk apa, misalnya apakah pengolahan, ya, misalnya kalau yang kurikulum atau yang pelajaran yang lalu, tahun-tahun pelajaran yang kemarin ada yang pengolahan, misalnya ikan lele diolah menjadi berbagai macam menu, misalnya itu namanya pengolahan. Atau jahe diolah menjadi minuman yang menyegarkan, menyehatkan, itu pengolahan. Ada yang budidaya bisa jamur, budidaya tanaman toga, budidaya perikanan, itu juga ada dilakukan di sekolah. Itu diharapkan siswa nanti setelah lulus SMA, andai kan tidak bisa melanjutkan, bisa membuka usaha baru yang disebut dengan kewirausahaan. Next. Kemudian karakteristik atau ciri-ciri kewirausahaan itu, yang pertama memiliki sifat yang jujur. Jadi jujur ini adalah modal yang besar. Jadi kalau kita memiliki sifat jujur, itu insya Allah orang-orang di sekitar kita pasti akan ikut mendukung kegiatan kita. Jadi selama sifat jujur ini ada pada kita, mungkin modal dalam bentuk finansial itu mudah kita cari. Tapi sekali saja kita tidak jujur, maka mencari modal justru akan mengalami kesulitan. Jadi contoh, kita pinjam, kemudian kita tidak mengembalikan, itu namanya tidak jujur. Jadi atau kita menjual barang yang kita tutup-tutupi misalnya, dari bahannya tidak kita jelaskan, terus kualitasnya seperti apa, itu namanya tidak jujur. Tapi kalau kita memiliki sifat jujur, maka seluruh produk yang kita hasilkan itu akan kita beri penjelasan, misalnya dalam bentuk di situ ada keterangan bahan yang dipakai apa, terus kualitasnya seperti apa, dan jangka waktu pemakaiannya sampai berapa bulan dan sebagainya. Itu namanya memiliki sifat yang jujur. Kemudian misalnya apalagi sekarang jualan online, antara yang kita promosikan dengan yang kita kirim harus sama. Jadi jangan kita gambarnya bagus, kemarin di televisi itu ada rumah makan di salah satu tempat itu, yang menu yang dikirim foto-fotonya itu menu yang enak, setelah dikirim ternyata ya cuma makanan-makanan tradisional yang tidak sesuai dengan gambar yang dikirim. Itu namanya tidak jujur. Maka kewirausahaan harus kita memiliki sifat yang jujur. Disiplin, ya, jadi disiplin, tepat waktu. Ya, kalau pengiriman misalnya membutuhkan waktu 1 hari, ya kita bilang 1 hari. Kalau 4 hari, ya 4 hari. Kalau kita misalnya mampu untuk menyediakan dalam waktu 1 hari, memenuhi kebutuhan itu, ya kita harus bilang 1 hari. Itu disiplinnya. Jadi disiplin. Kemudian kreatif dan inovatif. Jadi kreatif tadi seperti contohnya limbah. Limbah itu sampah bisa diolah menjadi berbagai produk misalnya. Inovasi, ada inovasi. Inovasi ini bisa dalam bentuk misalnya alat-alat sederhana bisa kita inovasi untuk mempermudah pekerjaan kita. Bisa juga banyak sekarang mungkin apa istilahnya belajar pelajaran yang diambil dari buku tentang kreatif dan inovasi. Mempunyai komitmen yang tinggi. Jadi komitmen artinya ya harus apa istilahnya mempunyai apa istilah komitmen itu bisa juga kemauan atau ya yang tinggi. Kemudian mandiri dan realistis. Jadi diharapkan kita lebih mandiri, artinya tidak selalu tergantung pada orang lain. Jadi kita kemudian ya realistis, artinya sesuai dengan kemampuan yang kita ada. Misalnya produksi ya kita harus sesuai dengan bahan yang ada di sekitar kita, realistis. Misalnya kalau modal, katakanlah modalnya 1 juta, ya realistisnya keuntungannya ya tidak mungkin kita keuntungan mencapai puluhan juta dalam waktu yang singkat. Itu realistis. Jadi realistis itu ya sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa ya katakanlah profit atau keuntungan itu misalnya antara 10 sampai 20%, ya itulah yang mungkin kita peroleh.
realistis. Kemudian ciri-ciri orang yang punya jiwa biasa mempunyai keberanian yang tinggi. Memang kewirausahaan ini ya teorinya mudah, tapi prakteknya memang perlu keberanian tinggi. Misalnya perlu modal, ya orang yang membutuhkan modal harus mempunyai keberanian. Karena nanti ada saingan, mempunyai semangat yang tinggi, kemauan yang keras, mempunyai daya analisis yang baik, mempunyai jiwa kepemimpinan dan tidak berperilaku langsung mereka. Ini ciri-ciri. Ini contoh yang di SMA Kalitiduk, kakak-kakak kelas yang memiliki atau yang dibekali dengan keterampilan, misalnya tata boga, yaitu masak, dia diharapkan nanti mampu menciptakan atau memproduksi makanan-makanan dan mampu untuk menjual sehingga memperoleh keuntungan. Ya, jadi di SMA Negeri Kalitiduk ini juga ada program double track yang intinya adalah bagi siswa yang kemungkinan besar tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dibekali dengan keterampilan yang nanti dengan keterampilan itu mampu dia membuka usaha sehingga tidak lagi menjadi pengangguran, justru membuka lapangan kerja baru. Yang kedua misalnya TKR, teknik kendaraan ringan, servis, ini juga dibekali, jadi dibekali. Namun tidak semua siswa karena memang terbatas, jadi jumlah siswa terbatas dan yang diutamakan adalah yang memang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga anak SMA tidak kalah dengan SMK yang memang SMA ini sebenarnya adalah dibekali untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Namun karena sesuatu hal tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, maka SMA Kalitiduk juga membekali keterampilan misalnya teknik kendaraan ringan, terutama adalah sepeda motor. Ada yang busana misalnya, menjahit ini juga sekarang juga peluang bisnisnya juga cukup besar. Jadi kemudian multimedia misalnya, multimedia itu bisa desain grafis, bisa fotografi dan sebagainya. Itu juga banyak peluang-peluang usaha yang bisa dikembangkan dari multimedia. Misalnya desain grafis, membuat undangan, mencetak kartu pelajar atau edukan, sampul ijazah, sampul rapor dan lain sebagainya, itu masih sangat dibutuhkan. Itu juga fotografi misalnya. Fotografi. Itu diantara mungkin bisa juga kalau kita perhatikan tayangan tayangan video udah hilang sebentar anak saya. Sekali lagi, dropshipping is just the flow, alur barang dari vendor ke customer.
pertanyaan yang masuk tentang dropshipping ya, gimana caranya sukses untuk dropshipping, apakah dropshipping masih prospek dan sebagainya. Saya pernah bikin video sebenarnya di awal tahun ini 2019 tentang apakah dropshipping masih oke kah di tahun 2019, dan saya menjelaskan tentang bisnis model dan sebagainya, bahwa sebenarnya dropshipping itu gak ada urusannya dengan sukses atau enggak, karena dropshipping itu secara infrastruktur di dropshipping itu cuma urusan barang dari vendor ke customer, itu disebut dropshipping. Tapi pertanyaannya adalah market Anda apa, bisnis Anda apa? Alright, so kita masuk ke topik yang sedikit berbeda sekarang. Kalau mau sukses di dropshipping seperti apa? Jadi kita bedain antara dua hal. Saya bantu di sini ada yang namanya supply. Jadi ini barang supply, dan di sini ada demand. Jadi di kanan ada demand, kayak ini. Nah, supply itu urusan barang. Jadi di sini urusan vendor barang gitu ya. Saya tulis di sini aja deh, vendor barang. Nah, ngomong dropshipping itu adalah urusan di sebelah kiri. Ini disebut dropshipping sebenarnya. Urusannya di sini. Anda bisa menemukan barang yang bagus untuk di dropship, vendor yang terpercaya, barang yang bagus dan sebagainya, dropshippingnya cepat dan sebagainya. Itu urusan di supply, sebelah kiri supply. Tapi untuk membuat sebuah bisnis yang lengkap, itu bukan urusannya cuma supply doang kan. Urusannya adalah Anda punya barang yang bisa dijual ke customer Anda atau ke market Anda. Jadi nggak bisa cuma punya barang aja, mau dropshipping, mau di stok dan sebagainya. Kalau Anda nggak bisa jualan, mati aja bisnisnya gitu kan. So, think about this. Kita bagi dua, yang sebelah kiri adalah supply, yang sebelah kanan adalah demand. Nah, demand itu ngomongin tentang market sekarang. Marketnya mau nggak? Marketnya mau nggak beli barang Anda? Apakah mereka nggak mau atau mereka punya pilihan yang cukup banyak? Jadi kalau dropshipping dan barangnya memang dijual banyak orang, kita nggak ngomongin dropshipping in terms of dropshippingnya ya. Dropshipping cuma alurnya aja. Kita ngomongnya barangnya. Apakah yang barang yang ada dropshipping itu banyak di luar sana atau sedikit? Marketnya gede nggak? Size marketnya berapa? Apakah mereka mau? Dan yang paling penting adalah why mereka mau beli barang Anda. Itu paling penting banget. Kalau Anda nggak bisa nemuin yang namanya why-nya, kenapa orang harus beli barang Anda, ya nggak akan bisa. Jadi kalau di kiri tadi namanya dropshipping, di kanan namanya marketing and sales. Oke, so kalau ada pertanyaan tentang apakah dropshipping oke atau enggak, jawaban saya always ini nggak ada masalah. Jadi secara dropshipping, this is always okay, nggak ada masalah, karena itu cuma awal barang. Pertanyaannya adalah kalau Anda mau sukses menjadi, apakah Anda bisa atau punya skill untuk urusan marketing and sales ini? Ini yang question mark di sini, tanda tanya di sini. Bisa nggak Anda berjualan? Bisa nggak Anda menemukan market? Bisa nggak Anda melakukan market research? Bisa nggak Anda interview? Bisa nggak Anda spot the problem? What's the problem? Sehingga Anda bisa berjualan atau bisa bercerita ya kepada partner Anda gitu, bahwa mereka punya problem dan membutuhkan barang ini. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan dropshippingnya sebenarnya. Sekali lagi, dropshipping is just the flow, alur barang dari vendor ke customer. Tapi yang di sini, yang di sebelah kanan, ini jadi penting banget, demand-nya. Anda bisa menciptakan demand yang cukup nggak? Anda bisa mengidentifikasi nggak? Ada dua macam di sini demand. Yang pertama adalah demand-nya udah ada. Kalau udah ada, biasanya juga pasti ada komputer banyak ya. Demand-nya udah ada komputer. But kalau ada punya produk, ada pembedanya sedikit, ada value additional value-nya, maka enak banget Anda identify demand-nya, Anda tinggal jualan ke mereka. Dan gitu. Tapi kalau tidak ada demand-nya, saya sebagai marketers ada dua hal yang bisa saya pilih sebenarnya. Saya bisa aja pindah ke market lain yang ada demand-nya, or saya bisa create a demand. Nah ini yang menarik, ini butuh skill lebih lanjut nih kalau bisa create a demand. Karena Anda butuh audience, Anda butuh skill, Anda butuh skill public speaking, negosiasi dan sebagainya, sehingga orang lain jadi nyadar bahwa dia punya problem. Ini ada di video saya ya, customer awareness level. Nyadar orang punya problem. Kemudian mereka jadi mencari sebuah solusi terhadap problemnya dan akhirnya menginginkan produk yang Anda jual. Ini level berikutnya, gitu. Ini ada videonya sebelumnya. Cek aja di sini, ada video di sini gitu ya, tentang customer awareness level. Jadi itu skill yang dibutuhkan. Nah, secara keseluruhan nih, summary. Oke, karena sebelum kami akhiri, bahwa di dalam kegiatan wirausaha, di dalam cuplikan video itu, sebenarnya di dalam penjualan itu untuk saat ini bisa offline atau katakanlah penjualan langsung, bisa online atau melalui penjualan misalnya melalui internet dan lain sebagainya.
Kalau tadi menjelaskan tentang dropshipping, artinya kita berjualan tapi kita tidak menyediakan barang sebenarnya. Kita hanya mencari gudang atau mencari tadi yang disebut dengan vendor dan barang tadi. Nah, barang itu bisa kita lihat misalnya apakah itu kalau sekarang misalnya ada Shopee, Bukalapak dan sebagainya, itu banyak barang-barang yang ada di situ. Yang kemudian yang paling tadi dikatakan adalah demand atau permintaannya. Apa yang minta? Jadi pasar, marketnya, pasarnya itu apa? Konsumennya itu apa yang diinginkan? Kemudian bagaimana ukurannya, besar, banyak, sedikitnya dan sebagainya. Itulah yang sebenarnya di dalam wirausaha itu kuncinya adalah di pemasaran. Jadi itu perlu kita atau kalian harus punya keahlian-keahlian atau skill di dalam bagaimana memasarkan. Karena pada prinsip kalau kita mampu memproduksi tidak mampu memasarkan, maka wirausaha itu juga pada akhirnya akan mandek juga atau berhenti juga, tidak bisa berhasil. Karena kuncinya adalah di dalam kewirausahaan itu juga baik itu barang atau jasa, tentu pemasarannya. Oleh sebab itu teknik penjualannya sebenarnya bisa offline, bisa online, dan kalaupun kita tidak memproduksi sendiri sebenarnya dengan cara dropshipping tadi. Artinya dropshipping itu kita hanya menghubungi vendor, menghubungi misalnya yang memiliki barang, kemudian jenis barangnya apa, hanya kita mencari pasarnya apa, ukurannya berapa, dan mengapa dia mau membeli barang kita. Dan itu ada tadi disebut dengan kompetitor, itu artinya pesaing-pesaing kita. Jadi misalnya kalau anak muda misalnya katakanlah sekarang tren jilbab itu tentu banyak produk-produk jilbab yang jenisnya dan mungkin mereknya atau kualitasnya dan sebagainya, itu kompetitornya tentu akan banyak. Oleh sebab itu dalam hal ini sebagai kesimpulan bahwa kita diharapkan mampu memiliki jiwa kewirausahaan adalah paling tidak memiliki kreativitas, keberanian, memiliki inovasi yang nantinya diharapkan tidak lagi mencari pekerjaan, tapi kita menciptakan lapangan kerja baru yang diharapkan mampu untuk membuka peluang-peluang usaha yang tentunya mengurangi pengangguran, dan titiknya atau intinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Kiranya itu anak-anak materi kita tentang kewirausahaan, sekilas tentang kewirausahaan. Harapan kami kalian tetap semangat, tetap kreasi, inovatif, apalagi masa pandemi ini tetap harus menjaga kesehatan, dan adalah peluang-peluang yang ada di sekitar kita ini bisa kita kreasikan sebagai usaha-usaha baru yang nantinya bisa menambah income atau pendapatan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.